Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awais Qur'ani Ilham. Saya mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Di era new normal ini, kita selalu menjaga kesehatan dan jangan keluar rumah kecuali ada urusan-urusan penting. Di sini, saya akan mensosialisasikan pentingnya 5M dan tujuannya. Apa itu? Mari. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Meski sudah lebih dari 1 tahun pandemi, virus corona masih terus menyerang penduduk dunia tanpa henti. Di Indonesia, angka kasus positif corona sudah di atas 1,5 juta jiwa. Kabar baiknya, sekitar lebih dari 1,3 juta orang berhasil pulih dari serangan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Hindari kerumunan, membatasi sosialisasi mobilitas. Nomor 1, rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasilnya maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung atau batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air yang mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol yang setidaknya dengan kadar alkohol 60%. Setelah itu, caranya mencuci tangan mulai dari sela-sela dengan rata minimal 40 kali. Setelah itu, setelah bersih, bilas tangan yang sisa sabun dengan cara busa-busanya menghilang dan bersih total. Setelah itu,
cipratkan selama 3 kali. Setelah itu, gunakan masker dengan cara yang benar dan tepat, mulai dari telinga dan dipaskan, kemudian dirapatkan agar tidak ada celah yang udara kotor yang masuk. Setelah pas, setelah melakukan aktivitas, maka lepas masker dan jangan sampai dipakai lagi. Lipat dan buanglah, dan mengambil baru yang. Menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan keramaian dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan menjaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknik antara lain dapat berupa membuat partisi pengaturan jalur masuk dan keluar sebagainya. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau disebut lansia, lanjut usia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja, jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes atau Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seorang dengan cepat. Nah, itulah protokol-protokol kesehatan sosialisasi 5M. Sudah paham kah? Oke. Yuk terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Jika kamu atau anggota keluarga memiliki gejala virus corona, silahkan diskusikan dengan dokter. Dan sekarang tujuan vaksinasi. Apakah vaksinasi itu? Berikut ini penjelasan dari vaksinasi. Vaksinasi yaitu meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen atau virus kuman dengan cara memberikan antigen tersebut, sehingga bila terpacan dengan antigen yang sama sudah mempunyai zat kekebalan spesifik. Tujuannya vaksinasi yaitu juga untuk mencegah terjadinya penyakit
tertentu pada seseorang, masyarakat, atau populasi, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia. Nah, itulah semua dari tujuan vaksinasi. Dan bisa diambil kesimpulan. 1. Untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan juga diperlukan vaksinasi COVID-19. 2. Agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh, perlu dilakukan vaksinasi sekitar 70% sasaran. 3. Vaksinasi COVID-19 dilakukan pada orang sehat atau yang penyakitnya dalam keadaan terkendali. 4. Tenaga kesehatan menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalankan imunisasi COVID-19. Nah, itu semua ya. Sudah vaksin semua kah ini? Ya, segera vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, ini saja dari saya penjelasan sosialisasi 5M dan protokol kesehatan dan tujuan vaksinasi. Akhiran kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.